Oke, di sini saya akan mengerjakan soal yang diberikan oleh dosen analisa struktur, yaitu Bapak Muhammad Nur Soleh, untuk menyelesaikan ujian akhir semester genap tahun 2020-2021. Dengan soalnya, sebagai engineer muda yang kompeten, saudara diminta untuk merencanakan bangunan gedung menggunakan aplikasi SAP 2000 dengan data-data sebagai berikut. Data di sini yaitu ada number of story minimal 3, number of base X minimal 2, number of base Y minimal 2. Nah, di sini number of story ini ada yang menentukan berapa banyak lantai gedung yang akan kita buat. Nah, untuk story height-nya ada 3,5A, B with X-nya 3,5B, dan B with Y-nya adalah 3,5A, di mana A dan B adalah angka NIM terakhir dan angka kedua NIM terakhir. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi SAP. Pertama-tama kita pilih file, lalu kita pilih new model. Nah, sebelum itu kita harus memastikan satuan yang akan kita gunakan, apakah sudah sesuai atau belum. Di sini saya menggunakan KGF MC. Lalu untuk template-nya, karena kita akan menghitung bangunan gedung tingkat 3 atau lebih, maka kita menggunakan 3D frame. Kita pilih 3D frame, kita isi new number of story-nya. Karena di soal minimal 3 kita akan pakai 6. Untuk X-nya 3 dan Y-nya 2. Untuk story height-nya kita lihat pada soal yaitu 3,5A. Maka kita isi 3,59 dan X-nya 3,53. Untuk Y-nya 3,59. Nah, langsung kita oke. Nah, maka muncul dua tampilan, yaitu tampilan 3D dan tampilan tampak. Di sini setelah itu, step selanjutnya adalah mengganti tumpuan. Di sini kita akan menggunakan tumpuan jepit, maka kita bisa memilih jenis tumpuan dengan cara memilih tumpuannya ini, seleksi tumpuan, lalu kita bisa pilih assign, kita pilih join, lalu restrain, kita centang semua, lalu kita pilih tumpuan jepit, dan kita oke. Oke, setelah ini selesai, kita bisa mengubah tampilan ini menjadi 3D juga. Nah, setelah itu kita akan memasukkan material atau ketentuan-ketentuan apa saja yang ada dalam soal, yaitu di sini ada modulus elastisitas dari betonnya, lalu biji beton, terus ada tulangan longitudinal dan baja tulangan geser. Langsung saja kita masukkan. Untuk masukannya kita bisa langsung pilih define material, lalu kita modify atau show material. Karena di dalam soal tadi adalah beton 25 MPa, maka kita tulis beton 25. Oke, selanjutnya untuk W per unit volume kita isi 2400. Karena dalam soal adalah 2400 kilo per meter pangkat 3. Lalu sebelum kita isi modulus elastisitas, maka kita pilih satuan terlebih dahulu, yaitu NMMC. Kita isi 4700. SR 25. Nah, setelah itu kita pilih FC-nya, kita isi 25. Begitu juga dengan bawahnya. Oke. Nah,
Setelah itu kita bisa pilih oke. Nah, untuk betonnya udah selesai. Untuk selanjutnya kita memasukkan untuk mutu baja tulangan longitudinal atau BJTD 40 dengan ketentuan FY 400 MPa dan juga FU 570 MPa. Kita lanjut, kita add new material. Kita pilih tipe materialnya, kita pilih rebar, lalu untuk standarnya kita memakai user, lalu kita oke. Nah, di sini kita tulis BJTD 40. Oke, untuk weight per unit kita pilih satuannya terlebih dahulu, yaitu KNMC. Untuk weightnya 78,5. Karena ini sudah ketentuan. Lalu untuk modulus elastisitas kita pilih satuan terlebih dahulu, yaitu NMMC. Untuk modulusnya sendiri itu 200.000. Lalu untuk FY-nya kita isi sesuai dengan soal, yaitu 400, FU-nya 570, juga 400, 570. Karena di dalam soal adalah 400 MPa dan 570 MPa. Setelah selesai, kita bisa oke. Bisa oke. Untuk BJTD-nya selesai, lalu selanjutnya kita memasukkan data-data dari BJTP 24, yaitu FY 240 MPa, FU 390 MPa. Kita pilih add copy dari BJTD. Nah, lalu kita ubah untuk namanya BJTP 24. Lalu untuk weight per unit kita ubah dulu satuan menjadi KNMC 78,5. Untuk modulus elastisitasnya sudah sama, yaitu 200.000. Lalu untuk FY-nya sesuai dengan ketentuan, yaitu 240 dan 390. Kita ubah menjadi 240 dan 390. Begitu juga dengan bawahnya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 3 material, yaitu beton 25, BJTD 40, dan juga BJTP 40. Lalu kita bisa oke. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung berapa dimensi dari balok dan kolomnya. Dengan cara perhitungannya adalah untuk mencari H, kita bisa dapatkan dari L per 16. Dengan L ini adalah 3,53 dari X dibagi dengan 16, didapatkan hasil 0,22. Dan di sini saya bulatkan menjadi 0,25. Begitu juga dengan B. Ini didapat dari H, hasil dari perhitungan atasnya ini dibagi dengan 2, maka didapatkan nilai 0,125, dan di sini diambil 0,15. Jadi didapatkan untuk ukuran balok adalah 0,2, untuk ukuran balok 25 kali 15. Untuk ukuran kolomnya 20 dikali dengan 20. Oke, lalu di sini kita bisa memasukkan ke dalam SAP 2000 dengan mengklik define, section property, lalu frame section. Di sini kita bisa add new property. Kita pilih frame sectionnya adalah concrete, lalu rectangular. Lalu di sini kita isi dengan
B adalah balok dengan ukuran yang telah kita dapatkan tadi adalah 25 kali 15. 25, 15. Lalu untuk depth-nya ini kita masukkan dengan ukuran 0,25. Ini 0,15. Nah, lalu kita oke untuk balok. Concrete confinement dulu. Nah, karena kita balok, kita di sini akan memilih beam. Lalu untuk confinement bars-nya itu adalah BJTP 24. Untuk top and bottom-nya kita isi 4 karena sudah ketentuan. Oke, karena minimal pengisiannya adalah 4. Oke, kita oke. Nah, untuk baloknya sudah, lalu kita bisa add copy of property dari baloknya. Kita isi ini K 20 kali 20. Ininya juga sama, untuk depth-nya 20, lalu width-nya 0,20. Lalu kita concrete lagi, kita ubah karena ini adalah kolom. Kita ubah ke kolom, sudah betul, langsung kita oke. Oke, di sini untuk balok dan kolomnya sudah, maka kita oke. Nah, setelah itu kita bisa menyeleksi yang mana kolom dan juga balok dengan cara kita menyeleksi balok terlebih dahulu. Oke. Kita seleksi. Oke, setelah itu kita pilih aside, lalu frame section. Nah, di sini kita pilih balok karena yang kita seleksi ini adalah balok. Nah, untuk seleksinya sendiri ternyata belum terseleksi semua. Nah, di sini kita butuh kesabaran untuk bisa menyeleksi balok dan kolom. Oke, setelah itu baru kita pilih aside. Lalu kita pilih frame. Lalu kita frame section balok. Kita open. Nah, di sini akan muncul baloknya. Dan untuk kolomnya sendiri, caranya seperti tadi, dengan cara menyeleksi kolom. Kita seleksi kolomnya. Setelah semuanya sudah selesai, kita aside. Caranya sama seperti balok tadi, yaitu frame section. Kita pilih kolom, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul keterangan dari balok dan juga kolom. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembebanan. Kita berikan beban di setiap lantainya dan juga atap sesuai dengan soal. Nah, di dalam soal sendiri itu untuk beban mati pelat lantai, penggantung dan langit-langit itu sebesar 350 kg per meter persegi. Untuk penggantung dan langit-langit
atau beban mati atap itu sebesar 300 kg per meter persegi, dan untuk beban hidup di setiap plat itu 150 kg per meter persegi, dan untuk beban hidup atap yaitu 100 kg per meter persegi. Nah, untuk beban horizontalnya sendiri di setiap lantainya ada 129 kg. Lalu kita masukkan saja, kita klik define, lalu kita pilih load pattern. Nah, untuk date-nya ini sudah tertera, kita tinggal memasukkan live, juga kita pilih live, lalu kita add new pattern, live, lalu kita quick. Ini juga kita pilih untuk weight atau beban horizontalnya. Lalu kita bisa oke. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan beban-bebannya di load combination. Nah, di sini kita bisa add new combo, yaitu memasukkan sesuai dari soalnya. Nah, di dalam soal sendiri itu ada 1,2D plus 1,6L. Kita masukkan dulu 1,2D plus 1,6L. Di sini kita bisa isi untuk date-nya adalah 1,2. Lalu kita add dulu. Ini untuk live-nya adalah 1,6. Add, lalu kita oke. Ini untuk yang pertama sudah kita masukkan. Lalu untuk yang berikutnya kita lihat pada soal, yaitu 1,2D plus 0,5L plus 1E. Nah, kita masukkan saja 1,2D plus 0,5L plus 1E. Nah, untuk ini kita masukkan juga untuk date-nya adalah sebesar 1,2. Lalu untuk live-nya adalah 0,5. Lalu untuk quick-nya ini adalah 1. Kita add, kita oke. Untuk yang kedua sudah. Lalu untuk yang ketiga yaitu 1,2D plus 0,5L plus di dalam soal adalah minus 1E. Kita masukkan negatif 1E. Lalu kita edit juga 2 untuk live-nya 0,5. Untuk quick-nya adalah negatif 1E. Negatif 1. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembebanan, yaitu di sini ada beban segitiga dan juga beban trapesium sesuai pada gambar. Untuk beban segitiga di jarak 0 kita tidak untuk bebannya 0 kg per meter persegi. Untuk hanya ada satu pembebanan, yaitu pada jarak 1,765. Namun pada trapesium di jarak 0 kita masukkan 0, lalu di jarak 1,765 baru ada pembebanan, dan juga di jarak 1,765 plus 0,06. Langsung saja kita masukkan. Sebelum kita masukkan, kita blok dulu tempat yang akan kita beri pembebanan. Untuk di sini, maka kita menggunakan pembebanan segitiga. Setelah itu kita bisa pilih size, lalu kita frame load, distribute. Nah, untuk
Yang pertama kita akan memasukkan beban mati. Nah, di dalam segitiga tadi pembebanan akan ada hanya di titik 1,765. Maka untuk ini kita ganti dengan 0. Untuk ini kita ganti dengan 3,53. Sini juga 0. Sini 0. Sini kita buat 1,765 dikalikan dengan beban mati yaitu 350. Lalu bisa langsung kita play. Oke. Lalu selanjutnya di sini yang kita blok ini adalah untuk beban yang double, yaitu kita bikin 2 karena di situ bakal ada 2 segitiga, maka kita pilih side, kita pilih frame load sama seperti tadi, kita klik, kita oke. Setelah itu kita bisa menghapus di beban atap karena pada atap tidak berbeda beban. Kita hapus di sini untuk atapnya. Kita pilih aside, frame load, lalu distribute, kita delete. Oke, untuk beban mati pada plat lantai sudah selesai. Lalu untuk selanjutnya beban mati pada plat lantai yang berupa trapesium. Caranya sama seperti tadi, kita blok, lalu kita pilih side, frame load, distribute. Nah, untuk di sini kita menggunakan ini untuk jarak 1,765 plus 0,06. Di sini untuk jarak 3,59. Nah, untuk jarak ini sama. Nah, untuk ini kita 1,825 dikalikan dengan 350. Oke, kita apply. Kita oke. Nah, setelah sudah sama seperti yang tadi, kita akan untuk dari atasnya karena ada trapesium, karena kita blok, kita ulangin, side, frame load, distribute, apply. Oke. Untuk selanjutnya sama, di bagian atap kita akan menghapus beban atapnya. Kita klik aside, frame load, distribute, lalu kita delete. Oke, setelah itu untuk beban mati seluruhnya pada plat lantai sudah selesai. Selanjutnya kita akan beban hidup dari plat lantai. Oke, untuk beban hidup caranya sama seperti tadi pada beban mati, namun
kita memasukkan hanya angkanya saja yang berbeda. Kalau beban mati tadi 350 kg per meter persegi, maka untuk beban hidupnya di sini 150 kg per meter persegi. Langsung saja untuk bagian depan sini, yaitu segitiga, bagian X. Kita pilih side, frame load, lalu distribute. Ini kita pilih left, kita S. Untuk segitiga adalah 1,765 dikalikan dengan 150. Enter. Lalu untuk jarak ini adalah 3,59 dengan pembebanannya 0. Kita ganti 0. Oke, kita bisa apply. Nah, lalu kita oke. Nah, untuk ini sudah, lalu karena sama seperti tadi, ada yang double. Karena ada yang double, maka kita pilih yang tengah ini, lalu kita pilih size, kita pilih size, frame load, distribute, lalu kita oke lagi. Nah, sama untuk atapnya kita bisa menghapusnya. Dulu untuk atapnya ini kita pilih, lalu kita assign, frame load, distribute, kita hapus, delete, play. Setelah itu kita oke. Nah, untuk segitiganya sudah selesai. Selanjutnya untuk trapesium. Trapesium, kita blok bagian trapesiumnya. Oke, setelah itu kita assign, frame load, distribute. Nah, untuk trapesium ini sama, ini diganti dengan 1,765 plus 0,06. Ini 1,825 dikalikan dengan 150. Untuk ini adalah 3,59 dengan 0. Oke, kita apply, lalu kita oke. Nah, untuk atapnya sama dengan yang tadi. Untuk yang double, kita bisa assign, frame load, distribute, kita bisa oke. Nah, kita hapus dulu untuk yang bagian atap. Untuk bagian atas kita bisa pilih, lalu kita cite lagi, frame load, distribute, kita delete. Oke, kita oke.
untuk selanjutnya kita bisa memasukkan beban mati dan beban hidup di bagian atap. Untuk masukannya sama seperti pada pelat tadi. Pada pelat lantai kita blok dulu. Oke. Kita blok dulu, lalu kita pilih assign, kita pilih frame load, distribute, lalu kita pilih beban mati dulu. Oke, karena ini pada segitiga, kita ubah dulu. Lalu kita pilih 0. Nah, untuk atap ini beban matinya adalah sebesar 300, maka kita masukkan di sini 1,765 dikalikan dengan 300. Oke, lalu kita apply. Oke, lalu untuk yang double kita bisa pilih untuk yang tengahnya. Kita bisa lakukan lagi assign, frame load, distribute, lalu kita oke lagi. Tuh, untuk segitiganya beban mati pada segitiga sudah, lalu kita beralih pada beban mati trapesium. Oke, kita blok dulu. Kita pilih assign, frame load, distribute. Kita ganti dulu. Ini sama 1,765 dikalikan dengan 300. Salah, ini adalah jarak, plus 0,06. Lalu ini 1,825 dikalikan dengan 300. Untuk yang sebelah sini 3,59. Oke, karena ini sudah, kita bisa play. Kita bisa oke. Nah, sudah, lalu kita yang double. Untuk yang double sama, kita bisa assign, frame load, distribute, kita langsung oke saja. Oke, untuk beban matinya sudah, sekarang kita bisa beralih pada beban hidup. Untuk beban hidupnya sama, kita blok dulu, ini untuk yang trapesium terlebih dulu. Kita pilih assign, frame load, distribute, kita pilih untuk beban hidup. Untuk beban hidup pada atap adalah sebesar untuk beban hidupnya 100 kg per meter persegi. Di sini kita ganti 1,765 dikalikan dengan 100. Nah, untuk ini juga 1,825 dikalikan dengan 100. Bisa kita apply. Nah, lalu kita bisa oke. Nah, untuk yang double kita lakukan hal yang sama. Pilih assign, frame load, distribute, kita langsung oke. Nah, untuk yang trapesium sudah, kita beralih pada yang segitiga. Segitiga sama, kita blok dulu, lalu kita pilih assign, kita pilih frame load, distribute. Nah, untuk ini kita ganti 0, ini kita ganti 3,53, kita ganti 3, ini kita ganti 0 karena hanya ada satu pembebanan, yaitu di titik 1,765. Lalu kita apply. Oke. Lalu untuk yang double jangan lupa
kita klik, kita pilih aside, frame low, distribute, ini kita oke. Untuk selanjutnya kita akan memberikan beban horizontal. Nah, beban horizontal ini diberikan pada sumbu X, di mana sumbu X ini adalah sumbu yang terletak pada segitiga ini, dan kita bisa memilih titik di setiap poinnya. Oke, langsung saja. Nah, setelah selesai kita bisa pilih assign, join load, lalu force. Nah, di sini akan ada 129-nya adalah besarannya. Lalu kita bisa pilih apply. Oke, untuk selanjutnya jika sudah selesai pembebanan, kita bisa pilih analyze, lalu set analyze. Lalu di sini kita pilih yang space frame, lalu kita oke. Nah, untuk selanjutnya kita bisa pilih analyze, run analyze. Nah, untuk model ini kita bisa do not run, lalu kita run now. Nah, kita simpan dulu pada folder yang kita inginkan, dan beri nama prompt. Jadi kita bisa save. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat pada desain. Desain di sini kita bisa pilih ke concrete, lalu kita bisa pilih view ini kita bisa melihat ini di set kodenya. Di sini kita pilih yang 11, lalu kita oke. Setelah itu kita ke desain lagi, kita concrete, lalu kita start. Untuk tahu strukturnya itu kita bisa desain lagi, lalu pada concrete, pada verify analyze. Nah, ini kita sudah match, kita oke saja. Lalu kita bisa desain lagi concrete, kita lihat ini frame path distress atau capacity. Oke, untuk selanjutnya kita bisa lihat, lalu kita pilih display, design, concrete, kita kalau concrete frame path distress capacity check. Oke. Nah, setelah itu karena ini tidak muncul merah-merah, maka balonnya sudah aman. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.